Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Shalawat serta alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala puji bagi Allah, kita panjatkan kepadanya karena karunia-Nya, karena nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, kita dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu. Ya, apa kabar siswa-siswa kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Pertama, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pagi hari ini, Bapak ingin kalian merapikan meja-meja kalian. Setelah itu kita baru memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kalian rapikan dulu meja-meja kalian bersihkan semua, baru kita mulai pada pelajaran pagi hari ini. Oke, gimana? Siap? Udah? Nah, oke. Pada sebelum kita masuk dalam pelajaran pada pagi hari ini, materi baru kita, Bapak ingin mengabsen dulu. Di antara kalian siapa yang tidak hadir pada pertemuan pagi hari ini? Tidak ada ya. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat semua. Insyaallah kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran materi baru, Bapak ingin mengulang sedikit materi yang telah disampaikan minggu lalu, yaitu tentang bilangan. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan, di mana kita tahu kita mempelajari mengoperasikannya dengan menjumlahan, terus pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga sifat-sifat dari bilangan. Misalnya genap ditambah ini, hasilnya ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak ingin kalian mengulang sedikit tentang materi sebelumnya. Coba Bapak ingin kamu ya, apa materi sebelumnya? Materi minggu lalu apa yang kita pelajari? Apa? Ya. Nah, kedua, misalkan 6 ditambah min 2, berapa hasilnya kamu? Ya. Nah, oke. Setelah kamu 8 ditambah min 3, berapa hasilnya? Nah, oke. Kemarin juga kita sudah belajar tentang posisi dalam bilangan, posisi satuan, puluhan, ribuan. Bapak ingin menanyakan dari beberapa dari kalian. Coba 632. Coba tunjukkan mana yang ratusan, mana yang puluhan, mana yang satuan. Ya, betul? Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kemarin juga Bapak sempat menyampaikan sedikit tentang materi yang Bapak ingin sampaikan hari apa itu? Ya, operasi aljabar. Kemarin Bapak sudah pernah bilang operasi aljabar. Coba gimana? Kemarin Bapak kan pernah jelasin sedikit minggu lalu tentang bentuk dari aljabar. Nah, bentuk aljabar itu ada apa aja komponennya? Siapa yang tahu?
ya kamu. Nah, oke. Pada aljabar itu ada beberapa komponen. Pertama ada suku. Suku merupakan yang terdapat di dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan, pengurangan atau perkalian. Nah, itu yang dinamakan suku. Nah, di dalam suku itu ada koefisien dan variabel. Koefisien dan variabel itu adalah, koefisien adalah angka tetapnya, variabel adalah yang nilai yang berubah-ubah gitu ya. Terus selanjutnya ada koefisien dan variabel. Ada konstanta dan variabel. Konstanta adalah nilai yang di depan variabelnya, menunjukkan banyaknya variabelnya. Dan ada koefisien. Nah, koefisien ini tidak memiliki variabel. Nah, itu pada minggu lalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang pada minggu ini kita akan mempelajari tentang operasi aljabar, di mana operasi aljabar itu ada operasi aljabar, ada penjumlahan bentuk aljabar, terus pengurangan bentuk aljabar, terus perkalian bentuk aljabar, dan pembagian aljabar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan memulai dengan penjumlahan aljabar. Nah, dalam penjumlahan aljabar itu yang bisa dijumlahkan adalah hanya koefisien yang sama, variabel yang sama. Misalnya ada 3x ditambah 5x ditambah 2y. Nah, itu tidak bisa, x dengan y-nya tidak bisa dijumlahkan karena tidak satu variabel, itu berbeda variabel. Nah, sementara dalam pengurangan juga begitu. Misalnya ada 5x ditambah 7x. Nah, itu 5x itu kan masih bisa 5x dikurang dengan 7x jadi 4x. Nah, min 4x. Nah, sementara misalnya 4x dikurang dengan 7y itu tidak bisa karena berbeda variabel. Karena dalam syarat penjumlahan dan pengurangan itu harus variabelnya sama. Jika variabel tersebut berbeda, maka akan tidak bisa dioperasikan. Nah, selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Nah, berbeda syaratnya dalam penjumlahan dan pengurangan. Dalam perkalian itu bisa, misalnya 4x dikali dengan 3y menjadi 12xy. Nah, sementara kalau dalam itu bisa perkalian misalnya lagi. Nah, kalau tadi dalam penjumlahan 4x ditambah 3x itu tetap aja variabelnya tidak berubah, jadi tetap x pangkat 1 kan, x itu kan x pangkat 1. Nah, berbeda dengan di perkalian. Kenapa? Karena kan coba kalau dikalikan bilangan per pangkat itu syaratnya ditambah, kayak misalnya, dan harus variabelnya sama. Misalnya kayak tadi 4x dikali dengan 7x hasilnya menjadi 28x kuadrat. Kenapa? Karena kan x pangkat 1 dikali dengan x pangkat 1 jadi pangkatnya ditambah jadi x 1 ditambah 1 jadi 28x pangkat 2. Coba misalnya dengan koefisien yang berbeda tidak ditambah karena dia dengan berbeda variabel. Misalnya 2x dikali dengan 4y jadinya 8xy. Nah, itu berbeda karena variabelnya tidak sama.
jadi syaratnya berbeda. Kalau perkalian, kalau pembagian juga harus dengan variabel yang sama. Misalnya 4x dengan dibagi dengan 2y itu tidak bisa. Hanya bisa dibagi koefisiennya. Jadi dibagi dengan hanya konstantanya yang bisa dibagi. Jadi 4/2 jadi 2. 4/2 itu bisa disederhanakan sama-sama bagi 2. Jadi hasilnya 2x per y. Nah, itu tidak bisa. Coba yang satu variabel misalnya 2x dibagi dengan 4x, jadinya 1/2 doang. Karena kan x dengan x bisa ditranslasi atau dicoret, ya kan? Nah, gitu kalau dari operasi aljabarnya. Nah, sekian. Nah, sebelum Bapak nutup pertemuan pada kali ini, Bapak ingin mencoba dari kalian. Coba kamu tadi 4x ditambah dengan 2x jadi 6x. Oke, bagus. Coba kamu 3x dikurang dengan x jadinya 2x. Oke, cakep. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian, nah sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, Bapak minta kita sama-sama menyatakan kesimpulannya apa ya. Jadi kalau dari penjumlahan dan pengurangan itu memiliki syarat harus sama dengan variabelnya harus sama. Jika berbeda itu tidak bisa dioperasikan. Berbeda dengan perkalian berbeda variabel bisa dikalikan tetapi bukan merubah. Jadi variabelnya disatukan jadi x. Misalnya 4x dikali dengan 2y jadi 8xy. Nah, berbeda dengan 4x dikali dengan 2x. Nah, itu hasilnya jadi 8x kuadrat. Nah, gitu. Kalau perkalian sama juga. Dia tidak bisa dibagi kalau variabelnya berbeda. Kalau variabelnya sama bisa disatukan. Bisa dibagi juga gitu ya. Oke, untuk menguji kepahaman kalian, Bapak ingin kalian mengerjakan soal yang ada di buku halaman 128. Nah, coba kalian kerjakan, nanti kita bahas minggu depan. Ya, sekian dari yang disampaikan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.